memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690-PDT-G-2022 PA Bengkulu, Selasa 4 Januari 2022. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Pizza Cindi dan tergugat Nedi Febriansa dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti sidang hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak Pak Hakim, saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengutusnya. Saudari Meza, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Iya Pak Hakim. Nama saudari, Neza, umur saudari, 30, alamat saudari, Jalan Tanah Harapan, agama saudari. Islam. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya Pak Hakim. Apakah saudari benar kuasa hukum penggugat? Benar Pak Hakim, saya kuasa hukum penggugat. Silakan saudari menunjukkan identitas saudari. Baik Pak, nama saya Sarul Nainggolan SH, umur saya 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Nainggolan & Partner, alamat di Kandang Mas, Kota Bengkulu. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta suara kuasa hukum khusus? Bisa Pak? Baik, saudari kuasa hukum harap duduk di bangku belakang terlebih dahulu. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi Pak Hakim. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya Pak Hakim. Nama saudara, Nedi Febriansa, umur saudara, 32 Pak Hakim. alamat saudara, Hibrida, agama saudara. agama Islam Pak Hakim. Saudara dalam persidangan akan maju sendiri. Tidak Pak Hakim, saya didampingi pengacara saya. Terima kasih. Saudara yang mewakili, Benar Pak Hakim, saya kuasa hukum dari tergugat. coba perkenalkan identitas saudari. Baik Pak Hakim, nama saya Adia Putri Al-Fatihah SHMH, umur saya 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasehat hukum, kantor Dea dan Partner di Jalan Merawan. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari? Bisa Pak Hakim. Baik, saudari kuasa hukum harap duduk di bangku belakang terlebih dahulu. Saudari penggugat,
Apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu Hakim, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Iya Pak Hakim. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Benar Pak Hakim, saya adalah suaminya. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Peradilan Agama Bengkulu beberapa hari yang lalu bahwa hari ini ada persidangan cerai gugatan dari istri saya. Baiklah kalau begitu. Saudari penggugat dan tergugat, saudari datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudari beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Meiza binti Deo sebagai penggugat dan saudara Nedi bin David sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian ini tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dalam perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian pada para pihak. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 21 bulan 10 2011. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak dari ini tentu saja membebani pikiran saudara. Apakah putusan ini sudah saudara perhitungkan? Kita harus saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suci suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Kami berharap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudari untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman untuk kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Baiklah kalau begitu. Saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat membuka hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana menurut saudara penggugat? Tidak Pak Hakim, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah terlalu batas. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya Pak Hakim, saya mau istri saya mempertimbangkannya lagi. Dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya, karena ketiga anak saya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkan kembali? Sudahlah Pak Hakim, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh. Begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi apa hasilnya? Tetap saja dia mengulang, dan itu hanya alasan saja. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang
Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan pada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator Wandi, Yuana, dan Darto. Saudari penggugat di antara 3 hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antara yang dapat saudari jadikan sebagai mediator di antara saudari yang akan mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan persoalan rumah tangga saudari ini di luar persidangan? Saya setuju dengan Yuana Pak Hakim sebagai mediator. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Yuana sebagai hakim mediator dalam perkara 0779-G/2012-PA-JS. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2022 pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat dengan perintah pada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan pada surat panggilan yang kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690-PDT-G/2016-PA Bengkulu ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hukum akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690-PDT-G/2016-PA Bengkulu antara saudari Meza binti Deo sebagai penggugat dan saudara Nedi bin David sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pada saudari Meza binti Deo sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Nedi bin David sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuk ruang sidang. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diikuti oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti sidang hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Pak Hakim.
Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat. Acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 690 garis miring PDT titik G garis miring 2016 garis miring PA Bengkulu. Pembacaan putusan. Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya terima Pak Hakim. Pada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690 garis miring PDT titik G garis miring 2016 garis miring PA Bengkulu pada hari ini tanggal 11 Januari 2022 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.